Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya serta inayah kepada kita semua, sehingga di pagi yang berbarokah ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah kebaikan. Kembali kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa bermajelis ilmu, untuk kita bisa menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sepantasnya bagi kita semua untuk kita senantiasa bersyukur, untuk kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa kita membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan melanjutkan tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam surat Ar-Rum, yang dimana kemarin kita telah membahas tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berupa angin, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan kepada kita semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayatnya yang ke-54, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Ar-Rum ini ayat yang ke-54, kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian semua min dha'fin, dari keadaan yang begitu lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian semua dari keadaan lemah tersebut menjadi keadaan yang kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari keadaan kuat menjadi keadaan lemah dan menjadi keadaan tua. Yakhluqu ma yasha. Dialah Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wa huwal alimul qadir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui, dan dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa. Ayat ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an menjelaskan kepada kita semua bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya, dan menjelaskan kepada kita bagaimana seorang manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ternyata Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadikan seorang tersebut dari yang lemah kemudian menjadi kuat, kemudian kembali lagi menjadi makhluk yang lemah.
yang menunjukkan kepada kita semua bagaimana kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan di dalam perjalanan kehidupan seorang hamba. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan ayat ini. Beliau mengatakan yukhbiru ta'ala an si'ati ilmihi wa 'azimi iqtidarihi wa kamali hikmatihi. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang luasnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana agungnya kekuasaan Allah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala dan sempurnanya hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ibtada'a khalqal adamiyyin min dha'fin wa huwal atwar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai penciptaan manusia itu dari sesuatu yang lemah. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan penciptaan manusia itu berfase-fase. Atwar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Kenapa wahai manusia? Kenapa kalian wahai manusia tidak bisa mengagungkan Allah, tidak bisa membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan? Padahal Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian itu apa? Berfase-fase. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu atwar. Yang dimana fase yang pertama kata beliau wa huwal atwarul awal min khalqihi min nutfah. Fase yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia itu dari penciptaannya itu berupa apa? Berupa air mani. Itu penciptaan manusia. Kemudian setelah dari nutfah Allah Subhanahu wa taala jadikan ila alaqatin. Kemudian ila mudghatin. Ila ansara hayawanan fil arham, ila anwalad. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dari fase yang pertama dari mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, hingga akhirnya menjadi seorang manusia di dalam rahim. Ya Allah Subhanahu wa taala jadikan rahim tersebut tempat yang paling aman bagi anak tersebut. Ini adalah merupakan fase apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya. Dan kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk tersebut. Apalagi bapak-bapak yang punya istri. Bagaimana ketika seorang wanita dia hamil. Kemudian apa? Kemudian diperiksakan ke dokter. Sebulan Pak, 2 bulan Pak, 3 bulan. Terus di situ apa? Ada perkembangan yang kita lihat. Ada sesuatu yang kita bisa perhatikan. Ada kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan. Ya. 3 bulan wis di USG kelihatan hanya sekedar segumpal daging. Kemudian setelah itu setiap bulan kita ngantarkan istri kita ke bidan atau ke dokter. Kita lihat ketika di USG semakin hari semakin berkembang. Kemudian hingga akhirnya menjadi sosok bentuk yang Allah Subhanahu wa taala sempurnakan menjadi seorang manusia. Dan itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita seperti itu. Makanya beliau mengatakan, beliau Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, wa huwa fi sinnit tufulati wa huwa idzaka fi ghayati dha'fi wa adamil quwwati wal qudrah. Ketika seseorang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari beberapa fase, kemudian hingga akhirnya menjadi seorang anak, dan ketika seseorang itu dalam keadaan bayi, wa huwa fi sinnit tufuliyah, dia dalam keadaan balita, dalam keadaan bayi, wa huwa idzaka fi ghayati dha'fi. Ketika itu betul-betul dia dalam keadaan lemah. Wa adamul quwwati wal qudrah, dan dia enggak punya kekuatan dan dia enggak punya apa? Kemampuan. Coba bayi, kita pegang-pegang.
Wong tulangnya saja begitu masih lunak, ya kan? Ditekuk-tekuk itu kadang masih bisa. Kadang seseorang bayi itu apa? Seorang bayi itu masih bisa dibentuk. Masih bisa dibentuk, Pak. Bagaimana bisa dibentuk? Termasuk di antara yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan kauniyahnya, Pak. Saya itu dilahirkan, Bapak-bapak ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya orang Jawa, wis ngelebihi batas. Saya itu dilahirkan kurang lebih sekitar 14 bulan. Jadi dalam kandungan itu 4 bulan. Sampai kalau orang Jawa dulu, karena sudah setahun, ibu saya itu ditaruh di kandang sapi. Ya kan? Karena sapi lahirnya setahun. Jadi menang di kandang sapi. Siapa tahu lahir bareng sapi ya. Iya, ini betulan, Pak. Saya nggak ngarang. Katanya keluarga saya seperti itu. Setelah itu nggak keluar juga 12 bulan. Subhanallah. Akhirnya balik lagi ke rumah ibu. Sampai 13 bulan hingga akhirnya di bulan yang ke-14 akhirnya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala keluarkan saya dari rahim ibu. Dan ketika keluar diceritakan, saya nggak sesempurna ini. Nggak sesempurna ini. Jadi saya itu meot-meot, Pak, mukanya ini. Mukanya meot-meot. Katanya hidungnya itu sebelah sini, kemudian mulutnya di sebelah sini dan lain sebagainya. Tapi apa? Karena masih kecil, dalam keadaan lemah, dia Pak, leong Jawa dulu dipijet, ya kan? Dibentuk. Mukanya setiap hari itu dibentuk, dipijet sama orang-orang tua dulu itu. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala Pak jadikan ya alhamdulillah gitu loh. Bisa kembali seperti normalnya orang. Jadi hidungnya di sebelah sini, ininya di sebelah sini karena telat lahir atau apa dan lain sebagainya saya juga nggak paham. Tapi seperti itulah. Menunjukkan bahwasanya apa? Kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam keadaan lemah. Tulang-tulang kita saja itu lemah, masih bisa diluruskan, masih bisa dibentuk lagi, masih bisa dibenerin lagi. Itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan lemah. Disitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian semua itu dalam keadaan lemah. Kemudian apa? Tsumma ma zala Allahu yazidu fi quwwatihi syai'an fa syai'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terus-menerus menambahkan kekuatan kepada seorang hamba tersebut sedikit demi sedikit, ditambah sedikit demi sedikit, terus ditambah kekuatannya. Hatta balagha sinnus syababi wastawat quwwatuhu wa kamulat quwwatu dhahiratu wal batinatu. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala tambahkan sedikit demi sedikit kekuatannya sampai hingga akhirnya kita mencapai apa? Umur syabab, umurnya anak muda. Dan begitu sempurnanya kekuatan kita, baik yang zahir maupun apa? Maupun yang batin. Ini Allah Subhanahu wa taala memperjalankan manusia itu seperti ini. Habis dari yang lemah, kemudian kita tumbuh hingga akhirnya kita menjadi kuat. Ketika kita umur syabab, ya kan? Umur muda, kita nggak gampang capek. Masih sehat, masih Masya Allah luar biasa. Makanan apapun masih bisa masuk. Ini keadaan yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan kita dengan hal tersebut. Kemudian setelah itu, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Tsumma intaqala min hadha taur wa raja'a ila dha'fi wasyaibati wal haram. Kemudian setelah dia kuat, ya kan? Mulai umur 40 tahun naik lagi, umur 50 tahun sudah mulai berganti, kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, dari fase yang lemah, kemudian kuat, kemudian balik lagi ke fase yang lemah. Wa raja'a ila dha'fi, kembali kepada yang lemah, wasyaibah wal haram. Mulai kembali lemah, mulai kembali dan mulai menua. Ini keadaan yang Allah Subhanahu wa taala
kabarkan kepada kita. Makanya apa yang harus kita sombongkan di dalam perjalanan ini? Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita lemah, kemudian ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi kuat. Kemudian kita ketika menjadi kuat, kemudian seseorang merasa bahwasanya dirinya adalah seorang yang hebat. Lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kembali dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala balikkan kita dalam keadaan lemah. Sudah mulai lemah. Yang masih muda Masya Allah semuanya dimakan, ya kan? Mulai tua sedikit wis ngurangi, rendang dikurangi, ya kan? Kemudian apa? Daging-dagingan wis dikurangi. Yang masih muda makan durian Masya Allah, durian mulai ditinggalkan, ya kan? Manis-manisan ditinggalkan. Kenapa? Sudah merasa kalau dirinya sudah mulai melemah. Seperti itulah fase di dalam perjalanan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Kemudian kata beliau Sa'di rahimahullahu taala, yakhluqu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan itu sesuai dengan kehendak Allah. Bihasbi hikmatihi. Sesuai dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa min hikmatihi, termasuk di antara hikmahnya Allah di dalam menciptakan manusia, an yuriyal abdu dha'fahu. Allah Subhanahu wa taala an yuriyal abda dha'fahu. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada hamba pada apa? Pada kelemahannya. Ditunjukkan sama Allah. Ini termasuk di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita seperti ini. Allah Subhanahu wa taala pengen nunjukkan manusia itu sebenarnya lemah, tidak ada apa-apanya. Tidak usah banyak gaya. Tidak usah petentang-petenteng, tidak usah kiber, tidak usah sombong. Karena memang manusia itu adalah merupakan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan begitu lemah. Wa anna quwwatahu makhfufatun bidha'faini, dan bahwasannya kekuatannya itu apa? Diselimuti dari dua kelemahan. Dari lemah, kuat, lemah lagi. Jadi kuatnya itu diselimuti dengan apa? Dengan dua kelemahan. Yang dari awalnya lemah, kemudian mulai tumbuh, kuat, Masya Allah, perkasa. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu baru mulai melemah lagi. Dan ini semua kita rasakan. Wa annahu laisa lahu min nafsihi illa naqs. Dan Allah Subhanahu wa taala pengen menunjukkan kepada manusia bahwasanya diri manusia itu enggak ada kesempurnaan. Yang ada apa? Yang ada hanya kekurangan. Yang ada hanya kelemahan. Walaula taqwiyatullahi lahu lama wasala ila quwwatin wa qudratin. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan manusia itu kuat, ya manusia itu tidak akan pernah bisa apa? Sampai ke derajat syabab tersebut kuat. Enggak sampai seseorang itu punya kemampuan. Walau istamarrat quwwatuhu fi ziyadati latagha wa bagha wa ata. Dan kalau seandainya manusia itu terus-terusan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau Sa'di, maka apa? Maka manusia itu akan melampaui batas. Manusia itu akan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu akan apa? Akan angkuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaumnya Nabi Hud itu adalah merupakan kaum yang kuat-kuat. Wa ila adin akhahum huda. Makanya mereka begitu sombongnya, mereka mengatakan, siapa yang lebih kuat? Minna asyaddu quwwah, katanya. Kan seperti itu. Siapa yang lebih kuat daripada kita? Enggak ada. Mereka justru malah sombong dengan kekuatan yang mereka punya. Bagaimana enggak? Wong gunung saja dipahat, dijadikan rumah. Gunung yang begitu kokoh, yang begitu besar, itu di daerah yang namanya Syai'un, di Hadramaut, itu tempatnya kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Gunungnya begitu besar, tinggi, kemudian apa? Dipahat, kemudian dijadikan rumah-rumah kayak istana. Begitu luar biasa kekuatan mereka di dalam jasad mereka. Justru menjadikan mereka apa? Menjadikan mereka togoh. Menjadikan mereka melampaui batas, menjadikan mereka angkuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala azab dan binasakan mereka. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, penciptaan manusia yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita supaya apa?
Supaya kita tahu diri. Supaya kita bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih apa? Kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang mungkin dulu di samping kita kuat datang ke masjid, ya kan? Allah sekarang ya subhanallah, harus pakai tongkat, harus pakai alat untuk mereka datang ke masjid. Karena apa? Karena lemah perjalanan kauniyah yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan kepada dia dari yang namanya lemah, kemudian kuat, kemudian menjadi lemah lagi. Kemudian kata beliau, termasuk di antara hikmahnya, waliya'lamal ibadu, agar seorang hamba itu tahu kamala kudratillah, kesempurnaan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala, kemampuan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, allati la tazalu mustamirratun yakhluqu bihal asya, yang kemampuan Allah Subhanahu wa taala itu terus-menerus menciptakan segala sesuatu. Wa yudabbiru biha al-umura, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala sesuatu tersebut, perkara-perkaranya. Wala yulhiquha i'ya'un wala dha'fun wala naqsun biwajhin minal wujuh. Dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Tidak pernah membersamai kekuatan Allah apa? Lemah, kekurangan dari segala sisi. Tidak ada itu semua. Karena kekuatan Allah Subhanahu wa taala itu begitu sempurna. Beda dengan kekuatan makhluk. Kalau seseorang masih mudanya dia kuat, umur 25, 26, 27, begitu luar biasa kuatnya, maka apa? Tunggu, ada waktunya seseorang itu akan kembali melemah. Ada waktunya seseorang itu akan kembali apa? Kembali kurang. Dan ini semua mengajarkan kepada kita bahwasanya apa? Kehidupan kita itu bukan kehidupan yang kekal. Makanya kalau bapak-bapak kita semua merasakan sakit, Pak, sebenarnya satu hikmahnya, menunjukkan kepada kita bahwasanya apa? Bahwasanya di dunia ini tidak ada yang kekal abadi. Semuanya akan binasa. Kadang mata begitu sempurna ketika masih muda, bisa melihat mana yang ayu, mana yang enggak, kan seperti itu. Iya apa enggak? Ketika sudah tua, sudah kelihatan ayu sama anunya sama saja, burem kok. Kan seperti itu. Maka seperti inilah menunjukkan bahwasanya apa? Menunjukkan bahwasanya mata saja enggak sempurna. Badan ketika kuat dan lain sebagainya, subhanallah, kena saraf kecepit sidik, wis enggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu sudah menunjukkan apa? Sudah begitu lemahnya manusia itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kalau mau melemahkan manusia begitu mudah. Dikasih penyakit sedikit saja sudah lemah, gitu. Dikasih ujian sedikit sama Allah Subhanahu wa taala, ya seseorang itu sudah enggak bisa ngapa-ngapain. Kan seperti itu. Maka kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala masih memperjalankan kita di masa-masa kuat ini, maka apa? Banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya apa? Iqtanim khamsan qabla khamsin. Kan seperti itu. Hendaknya seseorang itu apa? Memanfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yaitu apa? Masa muda sebelum masa tua. Dimanfaatkan. Kemudian apa? Hidupnya sebelum apa? Sebelum matinya. Sehatnya sebelum sakitnya. Itu kan semua menunjukkan tentang apa? Tentang ada perubahan di dalam kehidupan kita. Yang kita kuat, kemudian kita menjadi lemah, kita sehat, kita menjadi sakit, kita ada, kemudian menjadi tidak ada. Ini menunjukkan tentang perubahan yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan kita di dalam perjalanan dunia ini. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma taqumus saatu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah. Kadzalika kanu yufakun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari terjadinya hari kiamat, wa yauma taqumus saah. Ketika terjadinya hari kiamat, orang-orang mujrim, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang mereka senantiasa melakukan maksiat, yuksimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah. Mereka bersumpah bahwasanya mereka tinggal di dalam kubur
atau mereka tinggal di alam dunia ini hanya sesaat, nggak lama ternyata. Kadzalika kanu yufakun, seperti itulah mereka dipalingkan dari yang namanya kebenaran. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, yukhbiru ta'ala an yaumil qiyamah wa sur'ati maji'ihi wa annahu idza qamatis sa'ah yuqsimul mujrimuna billah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, tentang kejadian pada hari kiamat. Kalau hari kiamat itu sudah ditegakkan, maka apa? Maka orang-orang mujrim itu akan betul-betul bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka tinggal di dunia ini begitu sedikit. Begitu cepatnya mereka tinggal di dunia ini. Kenapa? Karena hari-hari di akhirat itu begitu panjang. Karena hari akhirat itu adalah merupakan hari yang dimana itu adalah merupakan hari kekal abadi. Gak usah sebelum masuk surga, Pak. Dibangkitkan sama Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. 50.000 tahun kita nunggu untuk dihisab. 50.000 tahun kita berdiri utuh, ya kan? Gak pakai apa-apa, kemudian matahari didekatkan. Sedangkan kita tinggal di dunia ini berapa tahun? 60 tahun saja, Masya Allah, kan seperti itu. Tapi ketika dihadapkan dengan hari-hari pada hari kiamat, maka yuksimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang mereka selalu bergelimang dengan dosa, mereka bersumpah, ya Allah, ternyata kehidupan dunia itu kehidupan yang sebentar. Saya nggak tinggal di dunia kecuali apa? Sa'ah, begitu sedikit saya tinggal di dunia. Kalau dibandingkan dengan akhirat, yang dimana akhirat itu begitu luar biasa. Dan itu menunjukkan apa? Penyesalan yang begitu luar biasa. Kenapa? Kehidupan yang sebentar tadi itu, yang mereka anggap itu adalah merupakan kehidupan yang hanya saat, yang sebentar, tidak digunakan untuk beramal ibadah. Tidak digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak digunakan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia ini kehidupan yang sebentar, Pak. Dan beliau mengatakan, Syekh Sa'di rahimahullahu taala, bahwasanya pada hari kiamat itu apa? Sur'atu maji'i, begitu cepatnya datang hari kiamat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadisnya, la taqumus sa'ah, tidak akan pernah tegak hari kiamat sampai kapan? Sampai hari itu berjalan begitu cepatnya. Setahun seperti halnya sebulan, sebulan seperti halnya satu pekan, satu pekan itu begitu cepat seperti halnya satu hari. Dan ini sudah kita rasakan. Bulan kemarin Ramadan, sekarang sudah mau masuk bulan Ramadan lagi. Begitu cepatnya hari. Gak terasa hari. Begitu diperjalankan sama Allah Subhanahu wa taala. Setahun tiba-tiba harus ganti tahun lagi. Tiba-tiba harus ganti bulan lagi. Begitu cepatnya. Dan ini menunjukkan tentang apa? Menunjukkan tentang sudah dekatnya hari kiamat. Dan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu tidak banyak. Jangan sampai apa? Waktu-waktu kita di dunia ini kita gunakan untuk apa? Untuk senang-senang. Wis waktunya sedikit, ya kan? Kemudian apa? Kita nggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah waktunya sedikit, kita nggak pernah mengambil bekal untuk kita bawa di dalam perjalanan yang begitu panjang tersebut. Makanya orang-orang mujrim beliau mengatakan apa? Allah Subhanahu wa taala ceritakan, wa annahu idza qamatis sa'ah. Kalau hari kiamat itu sudah ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuqsimul mujrimuna billah. Orang-orang yang berdosa itu bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, annahum, bahwasanya mereka ma labithu fid dunya, mereka enggak tinggal di dunia illa sa'atan. Kecuali apa? Kecuali waktu yang sedikit. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, wa dzalika i'tidzarun minhu. Mereka itu mengucapkan seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka meminta udzur. La'allahu yanfa'uhum al-udhru wastiqsaru limuddati dunya. Mereka mengucapkan seperti itu karena pengen mendapatkan udzur dari Allah. Ya Allah, di dunia saya tinggalnya waktunya sedikit, sehingga saya nggak bisa beramal, ya kan? Sehingga saya nggak bisa melakukan banyak ketaatan. Itu yang dibuat alasan oleh orang-orang yang mereka melakukan dosa dan sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita dikasih umur sama seperti halnya orang-orang soleh juga dikasih umur. Mereka juga tinggal di dunia.
jamnya sama-sama 24 jam. Tidak ada jam kita 24 jamnya orang soleh menjadi 26 jam, tidak ada. Sama-sama 24 jam. Mereka juga mengalami apa? Mengalami siang dan malam seperti halnya kita mengalami siang dan malam. Cuma permasalahannya mereka menggunakan malam mereka untuk apa? Untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita menjadikan malam kita tidur nyenyak lelap. Siang mereka jadikan untuk beribadah kepada Allah, sedangkan siang kita habiskan untuk ngurusi dunia dan lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Sama, Pak. Jam kita, waktu kita itu sama yang diberikan kepada Rasulullah dan para sahabat juga sama. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam umurnya 63, sama kita juga umurnya juga ada yang 63, bahkan ada yang lebih sudah dari 60. Wis dikai bonus banyak sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi permasalahannya apa? Mereka gunakan waktu mereka untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana orang-orang soleh. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana malamnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan tatajafa junubuhum anil madaji, jauh punggung-punggung mereka itu dari yang namanya tempat tidur. Kalau kita apa? Bar isya wis golek kasur, ini kasur. Kan seperti itu. Bar golek kasur wis nemu kasur ngilang, tangi-tangi subuh. Apalagi ketemu kasur yang empuk. Sedangkan mereka orang-orang soleh apa? Allah katakan tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Jauh punggung-punggung mereka dari yang namanya apa? Dari yang namanya kasur. Kenapa? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Karena mereka berdoa kepada Allah. Mereka mengharap kepada Allah, mereka berdoa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu keadaan orang-orang soleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan bagaimana keadaan orang-orang soleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahum bil ashari yastaghfir wahum bil ashari yastaghfirun." Mereka waktu sahur mereka harus bangun, istighfar, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Itu keadaan orang-orang soleh. Bagaimana mereka menggunakan waktu mereka itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, "Walamma kana qauluhum kadziban la haqiqata lahu." Tatkala perkataan orang-orang yang berdosa tadi bohong, ya kan? Yang tidak ada hakikatnya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Kadzalika kanu yufakun. Seperti itulah mereka apa? Dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai ma zalu wa hum fid dunya yufakun anil haqaiqi wa ya'tafikunal kadzib. Mereka terus-menerus dipalingkan di dunia, mereka dipalingkan dari hakikat kehidupannya dan terus mereka berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa fid dunya, di dalam kehidupan dunia, kadzdzabul haqqal ladzi ja'athum bihil mursalun. Ketika di dunia mereka mendustakan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah utus dengannya para rasul-rasulnya, didustakan. Diingatkan tentang hari akhirat. Ini loh akan datang hari akhirat. Enggak, wis engko ae nanti saja. Sekarang ya tak nikmati dulu dunia. Ini mendustakan apa yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan, padahal Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita apa? Untuk hari tersebut. Makanya Allah mengatakan wa andzirhum, kata Allah. Beri peringatan kepada manusia semua. Apa yang disuruh berikan peringatan? Yaumal hasrati, hari di mana banyak orang itu merasa rugi. Idz qudiyal amru wa hum fi ghaflati wa hum la yu'minun. Ketika hari dibangkitkan, ketika hari manusia itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diputuskan, sudah ditetapkan, sedangkan mereka terus-menerus dalam keadaan ghaflah, dalam keadaan lalai dan dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani wa akhwati fillah. Peringatan terus-menerus dari Allah Subhanahu wa taala tentang hari kiamat. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa? Bahwasanya kita akan dibangkitkan, kita akan dikembalikan oleh Allah dan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah dibangkitkan, maka orang-orang itu akan menyesal dan mereka akan mengatakan apa? Ma labithu ghairu sa'ah. Kita ini enggak tinggal di dunia kecuali sebentar. Tapi ternyata apa? Itu adalah merupakan bentuk bagaimana
mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala di dunia sehingga mereka minta uzur. Wa fil akhirati angkarul amro al mahsusa wa huwa al-labthu at-tawilu fid dunya. Dan di akhirat mereka mengingkari perkara yang mereka rasakan. Yaitu apa? Mereka tinggal lama di dunia. Ini diingkari sama mereka dan Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Mereka itu adalah orang-orang yang suka bohong. Padahal di dunia mereka tinggal juga lama. Ya kan? Mereka tinggal lama di dunia. Kita dikasih umur sama Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Ada umur 60 tahun, ada yang umur 70 tahun, ada yang umur 50 tahun. Dari kita balik, berapa lama kita dikasih kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Dan ibadah begitu banyak. Ada ibadah menuntut ilmu, ada ibadah sholat, ada ibadah puasa, ada ibadah ngaji, ada ibadah birrul walidain. Dan terus menerus Allah Subhanahu wa taala apa? Mempertemukan kita dengan wilayah-wilayah itu. Ya kan? Kita itu sering bapak-bapak yang dimuliakan Allah dipertemukan sama Allah dengan wilayah ibadah. Kesempatan untuk beribadah kepada Allah itu sering dipertemukan sama Allah. Kadang dipertemukan sama guru, kon menuntut ilmu. Males-malesan juga untuk menuntut ilmu. Dipertemukan dengan masjid. Dipertemukan dengan Al-Quran. Dipertemukan dengan orang-orang baik. Dipertemukan dengan orang tua. Tapi apa? Kita banyak lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan terkadang kita lempar-lemparan. Ya kan? Kita dipertemukan wilayah ibadah, terkadang kita lemparkan kepada yang lain. Seakan-akan kita nggak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu al-afiyah. Maka beliau mengatakan fahada khalquhum al-qabihu wal abdu yub'atsu ala ma mata alaihi. Seperti inilah keadaan mereka yang jelek. Bagaimana mereka mengingkari kehidupan mereka di dunia yang Allah berikan kesempatan untuk beribadah. Dan seorang hamba, kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, dibangkitkan sesuai dengan bagaimana dia meninggalnya. Orang kalau kebiasaannya seperti apa, ya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Ya sesuai dengan kebiasaannya. Dan seseorang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keadaan dia meninggalnya. Kalau seseorang meninggal lagi dalam keadaan umroh, ya kan? Talbiyah, ya dibangkitkan dalam keadaan talbiyah, dalam keadaan umroh. Ketika seseorang meninggal dalam keadaan maksiat, ia dibangkitkan sama Allah Subhanahu wa taala juga dalam keadaan jelek seperti itu. Nasallallahu al-afiyah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qala alladziina utul ilma wal iman. Kalau tadi perkataan orang-orang mujrim, iya kan? Orang-orang yang banyak dosa mereka mengatakan ma labitu ghaira sa'ah. Saya enggak tinggal di dunia kecuali sedikit. Orang-orang yang punya ilmu dan iman, Allah Subhanahu wa taala ceritakan apa? Wa qala alladziina utul ilma wal iman laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'ats. Fa hadza yaumul ba'tsi walakinnakum kuntum la ta'lamun. Ini perkataan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka katakan? Wa qala alladziina utul ilma wal iman. Orang yang dikasih ilmu dan dikasih iman sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan apa? Laqad labithtum fi kitabillah ila yaumil ba'ats. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kamu berada di dunia itu apa? Berada di dunia ini fi kitabillah, menurut ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kodok dan kodarnya masing-masing. Ada yang dikasih umur 50 tahun, ada yang dikasih umur 40 tahun, ada yang dikasih 30 tahun, ada yang dikasih 60 tahun, bahkan ada yang dikasih 100 tahun. Semua dengan kitabillah, semua dengan ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ila yaumil ba'ats, sampai hari berbangkit. Itu semua sudah ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang beriman mereka percaya dengan hal itu. Sehingga mereka terus beribadah sampai kapan? Sampai ditetapkan kematian datang kepada orang tersebut. Kemudian orang-orang beriman tersebut mengatakan fahadha yaumul ba'ats. Ini loh hari kebangkitan sekarang terjadi. Kemudian dia mengatakan kepada orang-orang mujrimin tersebut, walakinnakum kuntum la ta'lamun. Tapi kalian enggak punya ilmu. Kalian enggak pernah belajar, kalian enggak pernah mempercayai, dan kalian tidak pernah mengetahui. Makanya apa? Makanya terus lalai. Kehidupan dunia ini akhirnya hanya dibuat mangan turu oleh duit. Seperti itulah keadaan banyak manusia. Kehidupan di dunia
hanya sekedar dianggap apa? Dari lahir, kemudian apa? Tumbuh, nikah, punya anak, cari uang, nafkahi, kemudian setelah itu apa? Punya cucu, meninggal, selesai. Dikira urusannya seperti itu saja. Enggak. Tapi setiap orang akan dihisab sama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan di dalam hadisnya. La yazalu qadama abdin hatta yus'alu an arba. Manusia itu, Pak, enggak akan pernah bergeser kakinya. Enggak akan pernah bergeser sampai ditanya 4 hal. An umrihi fima afna. Tentang umurnya, Pak. Kita itu dihisab sama Allah Subhanahu wa taala per detik. Per detik kita itu akan dihisab sama Allah. Bukan per hari saja, per detik. Kita itu akan dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. 1 detik saja kita nggak gunakan, 1 menit kita nggak gunakan untuk mengingat Allah, ingat, itu akan dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira main-main. Kehidupan dunia ini bukan kehidupan main-main, Pak. Gitu kan? Kehidupan dunia ini kehidupan yang Allah ciptakan kita. Kita ini kan makhluknya Allah, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita sadar. Kita itu diciptakan sama Allah, dikasih rizki, dijamin rizkinya sama Allah Subhanahu wa taala. Disuruh apa? Disuruh ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk main-main. Bukan untuk senang-senang, bukan juga. Kita itu diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala, diturunkan Rasul, diingatkan kitab seperti ini supaya dibacakan, dikasih peringatan supaya kita sadar kehidupan kita itu bukan kehidupan main-main. Kita itu akan dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Umur kita dihisab per detiknya, per jamnya kita akan dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan maaf, hanya untuk sekedar ngopi, dikira nggak dihisab, dihisab. Kita duduk-duduk ngopi dan lain sebagainya, dihisab, Pak. Gitu kan? Apakah ketika kita ngopi itu digunakan untuk beribadah kepada Allah, bisa nginget sama Allah Subhanahu wa taala atau enggak? Itu juga dihisab. Kumpul-kumpulnya kita itu semua akan dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah 50.000 tahun, Pak, kita menunggu. Ya kan? Sampai diadili sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu antri siji-siji. Bayangkan umat seluruh dari awal sampai akhir dikumpulkan, kemudian setelah itu apa? Dihisab satu-satu. Wong kita antri LPG saja wis kayak gitu rasanya kan seperti itu. Ya? Antri LPG wis males, antri sembako saja sudah begitu luar biasa, beban bagi kita. Bagaimana nanti di sana? Kita antri LPG insya Allah dapat. Kita bawa duit aman, tinggal nyerahkan. Kemudian setelah itu apa? Kita ambil, selesai. Tapi nanti di akhirat, wis antrinya panjang. Kemudian setelah itu apa? Belum tentu kita selamat ketika kita dihisab. Nasallallahu as-salamah. Dan setelah itu kita mendengar ayat-ayat seperti ini, kita apa? Kita masih tenang-tenang. Kita masih bisa tidur. Kita masih bisa merem. Gimana hati kita? Harusnya kita betul-betul apa? Oh iya, sadar. Dan harusnya apa? Kita memperbanyak amal ibadah kita. Bukan kita justru malah terlena, bukan justru malah kita menjadi orang-orang yang lalai. Makanya beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala menceritakan tentang orang-orang yang mereka diberi ilmu sama Allah Subhanahu wa taala dan diberi keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alladziina utul ilm ay manallahu alaihim bihima. Yaitu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada orang tersebut dengan 2 hal ini, yaitu dengan apa? Dengan al-ilmu dan al-iman. Orang ini adalah merupakan sebuah nikmat. Orang dikasih ilmu itu nikmat, Pak. Orang dikasih iman itu begitu nikmat. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu dan iman ini kepada siapa? Kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Enggak semuanya dikasih sama Allah. Kita itu dikasih kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu, itu sudah luar biasa, Pak. Berarti apa? Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita. Supaya apa? Kita mendapatkan peringatan. Kalau kita itu dipertemukan dengan seorang guru, kita dipertemukan dengan majelis taklim, kita dipertemukan dengan kesempatan-kesempatan kita untuk bisa menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah kita adalah orang-orang yang sebenarnya lagi diperjalankan dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak syukuri. Banyak-banyak nikmati apa yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan kita di dalam perjalanan ini. Makanya beliau mengatakan manallahu alaihim bihima. Allah memberikan nikmat kepada mereka dengan 2 hal ini, yaitu dengan ilmu dan dengan iman. Orang-orang yang mereka punya ilmu dan iman ini, mereka itu bisa bicara tentang hakikat sesuatu. Apa yang mereka katakan? Laqad labithtum fi kitabillah ila yaumil ba'ats.
Kemudian kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, orang yang dikasih ilmu dan dikasih ilman ini, beliau mengatakan apa? Wasara wasfan lahum al ilmu bil haqqi wal iman al mustalzimu itharul haq. Sehingga orang-orang yang dikasih ilmu dan iman ini, Allah Subhanahu wa taala sifati mereka dengan dua hal tersebut. Yaitu mereka apa? Lahumul ilm, mereka punya ilmu. Bil haqqi, yang dengan ilmu tersebut dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Dan mereka punya iman. Yang imannya mereka itu apa? Al mustalzimu itharul haq, yaitu mendahulukan, melazimkan imannya mereka mendahulukan yang namanya kebenaran. Wa idza kanu alimina bil haqqi mu'athirina lahu lazima ayyakuna qaulahum mutabiqan lil waqi'i munasiban li ahwalihim. Kalau orang itu punya ilmu dan seseorang itu punya iman, kata beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, wa idza kanu alimina bil haqq mu'athirina lahu, orang punya ilmu terhadap yang namanya kebenaran dan orang itu punya iman sehingga terus berjalan di atas kebenaran tersebut, maka melazimkan apa? Melazimkan dan mengharuskan ayyakuna qaulahum mutabiqan lil waqi'. Harusnya itu apa? Perkataannya itu sesuai dengan yang waqi', dengan sesuatu yang terjadi. Munasiban li ahwalihim, dan sesuai dengan keadaan mereka. Falihada qaulul haq. Oleh karena itu apa? Mereka mengatakan sesuatu yang benar. Apa yang mereka katakan? Laqad labithtum fi kitabillah. Kalian itu tinggal di dunia itu sesuai dengan apa? Qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan qada dan qadarnya Allah. Semua ditentukan. Umur kita itu ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak-bapak ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semalam habis ngaji, qadarullah ada yang meninggal di Mutiara Insani jam 9, akhirnya saya nggak jadi balik, langsung takziah. Kemudian ngobrol sama bapak-bapak sambil nunggu dimandikan, ngobrol sama bapak-bapak. Kemudian tanya, Ustaz, saya lagi makan apa namanya, kerupuk, ada Ustaz Musa datang. Kemudian Ustaz Musa ngomong sama anak, Ustaz, antum jangan makan kerupuk kayak gini malam-malam. Ingatkan anak, biar antum sehat gitu. Anaknya antum banyak soalnya gitu. Kata Ustaz Musa. Habis itu anak bilang, Ustaz, yang namanya kematian itu definisinya satu, Ustaz. Apa? Kata Ustaz Musa. Anak bilang, datang malaikat. Kalau sudah datang malaikat, ya sudah, itulah namanya kematian. Kalau orang sakit tapi nggak datang malaikat, ya nggak mati gitu kan, seperti itu. Makanya yang namanya mati itu ya datangnya malaikat. Orang sehat kalau didatangi malaikat juga mati kan, seperti itu. Kan seperti itu kan, Pak? Ya kan? Ada orang sehat nggak sakit didatangi malaikat, mau dia mati, meninggal gitu. Itu namanya kematian seperti itu. Gitu. Sakit nggak didatangi malaikat ya nggak meninggal kan, seperti itu. Kemudian itu menunjukkan bahwasanya apa? Ajal ini sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Ajal sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah mengatakan wa inna ajalallahi laatin. Ajal itu, batas waktu itu pasti akan terjadi, Pak. Mau kita nggak mau atau kita mau, pasti akan terjadi. Mau di mana tempatnya dan di mana bentuknya, itu semua akan datang kepada kita. Kita itu hanya mempersiapkan diri untuk didatangi sama malaikat tersebut. Kalau sudah malaikat datang, ya kan? Kalau kita baik, kemudian dikatakan oleh malaikat tersebut, ukhruji ya ayyuhan nafsut thayyibah, di situ baru kita akan merasakan tenang. Tapi kalau kita didatangi malaikat, kemudian malaikat sudah bawa kain kafan dari neraka, nasallallahu alaihi, nah itulah yang membuat kita sedih gitu. Kehidupan kita itu pasti akan bertemu dengan yang namanya kematian, la mahalata. Nggak mungkin kita itu bisa menghindar dari yang namanya kematian tersebut. Nggak mungkin kita bisa menghindar dari yang namanya kematian tersebut. Maka di sini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, orang yang dikasih ilmu dan dikasih iman, mereka mengatakan apa? Laqad labithtum fi kitabillah. Kalian itu tinggal di dunia itu sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mereka ucapkan, dan mereka tahu bahwasanya kita di dunia ini sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala, dan kita nggak tahu kapan ditentukannya. Kalau kita nggak tahu, ya kita sih kan harus siap-siap. Kita ini kadang kan ngerasa suwi matinya kita. Lihat, lebih sering lalainya. Baru ketika ada orang meninggal baru ingat, ya Allah, ternyata sebegitu cepatnya ya, gitu loh.
Ketika kita sudah melihat ada orang yang sudah mau dimandikan, ada orang yang mau dimakamkan, baru setelah itu baru kita ngerasa, ya Allah, kapan kita ini dipanggil, gitu kan? Takut, baru ngerasa kita takut. Kalau enggak, mau kena pisang goreng lali mati, ketemu istri lali mati, gitu kan? Ketemu rupiah lali meninggal. Seperti itu kehidupan kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Aktsiru bidzikri hadimil ladzat, kan seperti itu. Perbanyaklah kita itu untuk apa? Untuk mengingat penghancur dari yang namanya kenikmatan. Makanya semalam bapak-bapak ngobrol sama saya, Ustaz, sebenarnya sunnahnya itu kalau bawa keranda mati itu ditutup atau enggak? Sebenarnya apa? Enggak usah ditutup. Supaya apa? Hikmahnya itu kalau orang meninggal itu dibawa ke kuburan itu enggak ditutup, orang-orang itu akan melihat. Oh, mengingatkan seseorang itu, oh ternyata kematian itu begitu dekat. Begitu akan datang yang namanya kematian tersebut. Gitu kan? Cuma kan ngedeni Ustaz katanya. Ya, orang Indonesia ngelihat mayit itu ngedeni gitu loh. Maka seperti itu ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, nasallallahu al-afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita husnul khatimah. Amin. Maka beliau mengatakan ai fi qada'ihi wa qadarihi. Semua itu dalam qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Alladzi katabahu Allahu alaikum wa fi hikamihi. Yang Allah Subhanahu wa taala telah catatkan untuk kita dan termasuk di antara hikmahnya ila yaumil ba'ats. Sampai Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita, ammartum umran yatadakkaru fihi al-mutadakkiru wa yatadabbaru fihi al-mutadabbiru wa ya'tabiru fihi al-mu'tabiru. Allah Subhanahu wa taala, ya kan, tetapkan manusia dengan qada dan qadarnya yang Allah Subhanahu wa taala catat mereka, dan termasuk di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala jadikan orang itu bermacam-macam umurnya. Kata beliau apa? Ammartum umra. Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kepada manusia supaya apa? Yatadakkaru fihil mutadakkir. Supaya ada orang yang dia mengingat, dia ingat ada kematian, akhirnya dia bisa mengambil pelajaran. Wa yatadabbaru fihil mutadabbiru. Begitu pula bisa mengambil ibrah. Wa ya'tabiru fihi al-mu'tabiru. Bisa mengambil ibrah dari kematian. Ketika melihat ada orang sakit, maka ketika ada orang sakit, kita disunahkan untuk apa? Untuk jenguk. Kan seperti itu. Ketika ada orang meninggal, kita disunahkan untuk apa? Untuk takziah. Supaya apa? Kita bisa mengambil ibrah. Kita bisa mengambil pelajaran dari itu semua. Hatta sorul ba'tu wa wassaltum ila hadhil hal. Sampai hingga akhirnya seseorang itu dibangkitkan dan kita sampai dalam keadaan tersebut. Kemudian orang-orang yang dikasih ilmu dan dikasih iman tersebut mengatakan fahadha yaumul ba'thi walakinnakum kuntum la ta'lamun. Ini adalah merupakan hari kebangkitan. Tapi apa? Akan tetapi kalian adalah orang-orang yang tidak mengetahui atau tidak punya ilmu. Falidzalika angkartumuhu fid dunya. Oleh karena itu kalian ingkari di dunia. Wa angkartum iqamatakum fid dunya waqtan tatamakkanuna fihi minal inabati wat taubati. Kalian ingkari hari kebangkitan tersebut di dunia, sehingga kalian ingkari juga keberadaan kalian di dunia ini, bahwasanya kalian punya waktu untuk kalian apa? Tatamakkanuna fihi minal inabati wal inabah. Sehingga kalian apa? Enggak mau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mau balik. Diingkari sama orang-orang mujrim tersebut kehidupan mereka di dunia, dan mereka mengatakan apa? Malabithu ghaira sa'ah, kita di dunia ini cuma sebentar. Padahal apa? Dikasih kesempatan oleh Allah untuk inabah, untuk taubat. Falam yazal al-jahlu syi'arakum wa atharahu minat takdibi wal khasari wa ditharikum. Hingga akhirnya mereka terus-menerus menjadi orang yang bodoh. Itu kebiasaan mereka, itu syiarnya mereka, ciri-ciri mereka. Dan terus-menerus mereka apa? Mendahulukan kebohongan hingga akhirnya mereka menjadi orang-orang yang merugi. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa yang Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan kepada kita tentang apa? Tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita punya fase. Setelah kita punya fase, kita dibangkitkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam lemah kemudian meninggal, dibangkitkan sama Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ternyata manusia terbagi menjadi dua.
Ada orang-orang yang mujrim, ada orang-orang yang utul ilma wal iman. Yang mujrim mereka mengatakan apa? Ma labithu ghairu sa'ah. Aku itu enggak tinggal kecuali sebentar. Sebagai bentuk minta udzur kepada Allah. Sedangkan orang-orang yang berilmu dan beramal soleh dan punya iman, mereka mengatakan apa? Ada, kita tinggal di dunia. Dan itu ada kesempatan kita untuk beribadah. Cuma masalahnya apa? Kalian nggak mau beribadah ketika dikasih kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit yang bisa kita ambil, semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salahnya itu datangnya dari si pribadi. Dan saya minta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.